Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV dimanapun berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Ini tidak terasa kita sudah masuk di tanggal 17 Juni 2020. Pagi ini Halo Palembang berewangan sama aku Mang Cek Okta. Dan aku Cek Altiara, ngawani pemirsa yang ada di rumah yang nak beraktivitas pagi hari ini. Kita belum tahu nih Cek Okta, kita bakal lanjut PSBB atau kita langsung ke new normal. Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah juga jangan lupa kalau misalnya nak keluar rumah harus tetap social distancing. Betul, pokoknya kita taati terus ini peraturan dari pihak kesehatan, pemerintah untuk peloi protokol kesehatan secara konsisten ini Cek Altiara ya. Jangan lupa juga untuk bawa masker ya. Nah, itu yang lebih penting. Tapi ini mungkin pemirsa PAL TV bingung, biasanya Halo Palembang di studio, Cek Ella mulai keluar lagi nih. Betul. Jadi ini kami kenal ke pemirsa, sekarang kami lagi berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kebetulan juga hari ini tanggal 17 Juni 2020 ini Kota Palembang merayakan hari ulang tahun. Betul. Dan sesuai juga dengan tema kita bakal ngebahas tentang Palembang menatap sebagai kota pusaka. Betul. Untuk 3 narasumber di sini, spesialnya untuk hari ini pemirsa yang ada di rumah, jadi narasumbernya sudah kita datangkan secara langsung dengan waktu yang spesial pastinya pagi hari ini. Apa kabarnya untuk Ibu Zanaria? Ya, baik sehat. ya Bu ya. Alhamdulillah sehat Bu ya. Semangat. Tetap ini apa namanya physical distancing. Iya. Jadi Ibu Zanaria ini selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Ya, terus juga nih ada Pak Rudi. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jangan tidak tahu pemirsa, Pak Rudi ini selaku Kabid Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Kebudayaan Kota Palembang Pak ya? Betul. Baik. Kita juga sudah kedatangan narasumber kita, Bapak Syafruddin Yusuf, sejarawan Kota Palembang. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya sudah datang pagi hari ini. Kita dengan semangat pagi pastinya bakal ngebahas tentang Kota Palembang. Betul. Ini pas 10 momen hari ulang tahun Kota Palembang, mungkin buat Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV masih banyak yang tidak tahu. Betul. Ini terkait dengan sejarah yang penting nih yang ada di Kota Palembang. Khusus juga nih Mang Cek Okta penasaran dan juga pemirsa mungkin penasaran. Ini terkait dengan asal muasal. Nah, ini ngomongnya asal muasal nih caknya ke Pak Syafruddin dulu ini. Asal muasal Kota Palembang ini sebenarnya kayak mana nih Pak? Boleh diceritakan dulu untuk awal ke pemirsa gitu Pak. Iya, terima kasih. Jadi Kota Palembang ini termasuk kota yang sudah lama. Atas Kota Palembang ini di masa Orde Baru itu ada satu program dari pemerintah untuk supaya setiap daerah itu mempunyai hari jadi kota tersebut. Nah, atas program dari pemerintah pusat itulah maka kemudian Wali Kota Palembang pada waktu itu Pak RH Arifai Cekyan itu menerbitkan satu SK untuk membentuk satu tim menelusuri tentang hari jadi Kota Palembang. Nah, itu dikeluarkan pada 5 Oktober 1971. Oke. Tapi SK ini kemudian direvisi. Dalam bulan Januari 1972 SK itu direvisi. Sehingga dibentuk satu panitia kecil ya. Ada 5 orang di situ yang diketuai oleh Pak Tengku Somba Lubis. Masih ada orangnya sekarang. Ya. Kemudian ada Pak Anwar Rifai. Kemudian ada Pak Harun Al-Rasyid dari Kodam, ada siapa lagi itu Pak Sulaiman Kasim dari pemerintah juga, ada satu lagi lupa saya namanya ya. Nah, tim kecil inilah diberi tugas oleh Pak Cekyan waktu itu untuk mempersiapkan penelusuran tentang hari jadi Kota Palembang itu. Oke, itu untuk hari jadi Kota Palembang Pak ya? Nah, Luar biasa, ini panjang juga Cek Altiara dari tahun 1970-an. Cek Altiara lah lahir itu? Belum. Cek Okta sudah lahir, Pak. Jadi umurnya kira-kira pacar di jenggot dewe ya. Enggak kado. Percaya tuh tua di perut. Iya. Tanda buntu ini. Betul. Tapi Pak, ini banyak juga yang ngomong ulang tahun Kota Palembang ini, Cek itu ya, itu antara tanggal 16 atau tanggal 17. Tim itu ya, dan dia bertugas tim ini
memanggillah sekitar 15 pembicara untuk hadir dalam seminar, ya. Nah, tapi dari 15 orang itu yang mengirimkan makalah itu cuma 4 orang. Ya, jadi 4 orang itulah membuat makalah. Di antaranya itu dari Pak Harun Rasid dari Kodam, kemudian Pak Mahmud Abdullah, kemudian Pak Raden Akib, kemudian Pak Rusdi Kosim. Jadi 4 makalah itulah yang dibahas di dalam seminar itu. Nah, seminarnya itu diadakan tanggal 3 dan 4 Mei 1972. Itu seminarnya. Nah, dari seminar itu muncul keputusan. Jadi saya melihat, karena saya ada arsipnya, jadi di berita acara itu disebutkan bahwa untuk menentukan hari jadi Kota Palembang, tim perumus itu menentukan mengambil tanggal dari Prasasti Kedukan Bukit. Itu yang berangkat tahun 5 Asada 605 Saka. Itu bacaan yang lama. Yang bacaan terakhir itu 604 Saka. Jadi dengan dasar itu maka tim memberi rumusan untuk menjadikan hari jadi Kota Palembang itu diambil dari tanggal 5 Asada itu. Nah, kalau dimasehikan itu jatuh pada bulan Juni. Juni 683 Masehi. Jadi di dalam keputusan tim perumus itu tidak disebutkan tanggal. Tapi bulannya bulan Juni, Bulannya Pak, bulan ya? Juni. Sebab bulan Asada dalam penanggalan Hindu itu jatuh antara Mei sama Juni. Nah itu. Nah lantas itu dasar untuk pengambilan hari jadi Kota Palembang. Kemudian untuk menentukan hari jadi Kota Palembang itu, tim kemudian memutuskan bahwa diserahkan kepada wali kota. Jadi yang menentukan tanggal 17 Juni itu wali kota Ceyan. Berarti Dengan tepat alasan apa itu, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Ditetapkan tanggal 17 Juni. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pembicara waktu itu, Pak Mahmud Abdullah almarhum, karena dia dosen saya dulu. Saya tanya waktu itu, Pak, kenapa harus 17, Pak? Tidak misalnya 5 Agustus atau tanggal lain ya. Nah, alasannya waktu itu supaya mudah mengingat, ya. Karena peristiwa-peristiwa besar itu banyak terjadi pada tanggal 17. Betul. Kayak kemerdekaan 17 Agustus juga, Pak, ya? TKA, turunnya Al-Quran, Baik. sampai ke sholat pun 17 rakaat. Nah, itu dasarnya di situ. Nah, ini kita beralih ke Ibu Zanariah ini. Sesuai dengan tema kita hari ini, Palembang menatap sebagai kota pusaka. Nah, mungkin dari kota pusaka yang dimaksud ini apa, Bu, sebenarnya? Jadi kalau kita lihat selama ini kan daerah Kota Palembang ini kan banyak peninggalan dahulu kala. Nah, dari situ kan kita lihat bisa ini dijadikan kota pusaka. Bahkan Kota Palembang ini memang cikal bakalnya kalau Pak ya, ini daerah kota pusaka, salah satu kota pusaka yang ada di Indonesia. Nah ini banyaknya peninggalan yang ada di Kota Palembang ini, pastinya ini menarik perhatian juga, apalagi anak muda sekarang ini, Cak itu kan, karena kita juga belum terlalu tahu. Nah kalau Pak Rudi Dewe bisa jelaskan berapa banyak cagar budaya yang ada di Kota Palembang, Pak? Mungkin pertama-tama, aku jelaskan apa itu cagar budaya. Betul. Boleh, Pak? Itu cagar budaya itu merupakan aset budaya bangsa yang tak ternilai harganya dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Jadi sekarang yang terregistrasi cagar budaya kita sekarang 463 jumlahnya, 463 yang terregistrasi, tapi belum ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya. Itulah yang sekarang kita sedang perjuangkan. Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, kita sedang mengajukan ke DPRD, yaitu Raperda, rancangan peraturan daerah yang kebetulan kemarin kami sudah rapat dengan DPRD Kota Palembang. Alhamdulillah
dari Komisi 4 itu sangat mendukung sekali sebetulnya. Pak Rudi, kalau ngomongin soal cagar budaya yang ada di Kota Palembang, contohnya apa baik sih? Biar pemirsa yang ada di rumah juga tahu. Contohnya mungkin BKB, ini SMB 2. Termasuk museum ini juga, Pak. Termasuk cagar budaya Rumah gitu Sakit ya? Benteng, itu cagar budaya itu sudah terdaftar dan terregistrasi secara nasional. Baik. Betul. Nah ini kalau dari Pak Syafruddin Dewe ini, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Rudi bahwasannya total yang sudah terregistrasi cagar budaya yang ada di Kota Palembang ini 463. 463 Nah itu ini yang baru terdaftar. Nah baru terdaftar. Ya, terdaftar. Tanggapan dari Bapak nih Pak, selaku sejarawan terkait dengan cagar budaya yang ada di Kota Palembang ini sebenarnya kayak mana Pak? Ya, selain perlu untuk inventarisir ya, tentang cagar budaya itu, juga harus didingo bangunan dari cagar budaya itu sendiri. Jadi cak manonian bangunannya apa dia masih bisa dipertahankan atau harus direhab dan lain-lain ya. Jadi kalau dari sisi sejarah cagar budaya ini sangat-sangat penting gitu. Karena disitulah kita bisa melihat macam mana perkembangan masyarakat ya dengan kebudayaannya pada masa lampau. Sebab banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan dengan kita kadang-kadang gitu ya. Baik. Gitu. Jadi, Kalau di Palembang Dewe cak mana ini Pak? Menurut Bapak, ini kan banyak nih bangunan-bangunan klasik dan lain sebagainya. Ini kira-kira memang pure cagar budaya kah? Atau kayak mana Pak? ya bagusnya dijadikan memang cagar budaya, tapi banyak hal tentu yang untuk menjadikan dia cagar budaya asli baik. itu kan. Karena juga kan banyak beberapa bangunan ini cagar budaya yang ada di Kota Palembang, isu-isunya ini kaget dialihkan fungsi juga Pak sebenarnya. Menurut Bapak kayak mana itu Pak? Alih fungsi bisa Pak ya. Artinya misalnya dia dijadikan perkantoran ya, atau dijadikan tempat apa ya. Tapi jangan merusak cagar budaya itu. Betul. Yang harus. Jadi yang ada di Sultan Mahmud Badarudin II ini juga ya Iya, Pak ya. jangan Museumnya dirusak. Jadi museum. Betul. Ya, itu kan alih fungsi ya. Dan di Jakarta atau di tempat lain juga sama itu dialih fungsikan. Jadi sah-sah Pak ya kalau dialih fungsikan? Sah baik. Oke. Asal jangan dirusak. Dirusak artinya dimodifikasi. Wah ini kurang artistik, ditambah ini, tambah ini. Nah itu yang rusak jadinya. Jadi biarkanlah bentuk aslinya. Baik. Kalau bangunannya misalnya semennya tidak lengket lagi, tambah semen di bagus itu. Jangan Baik. Mungkin ada nama sedikit, boleh nambahin sedikit. Boleh, Pak Rudi. Menurut Pak Undang-Undang Rudi nomor boleh, Pak. nomor 11 tahun 2010 itu bahwa bangunan cagar budaya itu boleh direvitalisasi. Yang penting bentuk aslinya tidak diganggu. Baik. Andai pun seperti terjadi di Padang, Sumatera Barat itu gedung Minangkabau itu terbakar habis. Itu bisa dibangun kembali dengan bentuk Istana Baso Pagaruyung itu Pak ya? ya, yang terbakar itu waktu pernah itu. terbakar ya Pak ya? Iya. Nah, terbakar tapi dibangun lagi. Baik. Jadi bentuk aslinya itu yang penting. Betul. Jangan sampai dirubah bentuk asli. Oke. Kalau kayak di kawasan pasar itu Pak di Cinde itu termasuk cagar budaya atau tidak Pak sebenarnya Pak? Waktu sebelum direvitalisasi. Itu sudah ditetapkan. Sudah cagar ditetapkan budaya. Pak ya? Itu pasar Cinde itu sudah ditetapkan cagar budaya itu. Betul. Baik. Pak, ini kan sesuai dengan tema kita itu Palembang menatap sebagai kota pusaka. Ini kalau ngomongin soal Palembang Dewe, menurut Ibu Ceytoye, ini penting nggak sih kalau kota Palembang itu dijadikan kota pusaka? Ini juga boleh ditambahkan oleh Pak Rudi. Penting. Baik. Kenapa? Karena kita memang ada peninggalan-peninggalan Ya. ya, yang tadi sebagai cagar budaya kan memang harus ada syarat-syaratnya. Ya, mungkin rumah kita lebih dari 50 Betul. tahun, tapi kan bukan termasuk cagar budaya. Nah, kalau ini dari Sekanak Krihin sampai ke Pasar 16 itu sudah kelihatan kasat mata, kita bisa lihat bahwa itu bangunan-bangunan pusaka yang kita harus pelestarikan. Tadi seperti kata Pak Saprudin tadi, tidak boleh merusak dari tatanan-tatanan itu. Sehingga kan memang ada aturannya, apakah itu bangunan ditetapkan sebagai cagar budaya atau bukan. Mungkin yang tidak terlalu
kelihatan kasat mata ataupun memang tidak ada yang begitu jelasnya bahwa ini cagar budaya, mungkin bisa, tapi tidak merubah daripada bentuk aslinya. Tapi kalau yang memang cagar budaya betul ada historisnya, Ibu rasa sayang sekali kalau kita harus mengalihfungsikannya. Baik. Dengan Ibu. Pak Rudi nak nambah apa Pak? Ya mungkin salah satunya adalah 50 tahun itu. Bangunan itu harus 50 tahun minimal. Syaratnya 50 itu, Pak, tahun. Ya, pada saat dia daftar registrasi. Itu yang paling utama dalam undang-undang itu, jelas itu diutarakan bahwa minimal 50 tahun dan bangunan itu tidak boleh dirubah-rubah. Dirubah-rubah, Tapi Pak, ya? pengembangan boleh. Oke. Pengembangan boleh. Boleh dikembangkan misal seperti ini. Museum SMB 2 ini bisa kita kembangkan tapi tidak merusak ini, ada tanah itu bisa kita bangun lagi apa di situ. Oke, baik. Itu. Ini dari Pak Syafruddin, mungkin kalau tanggapan nih selaku sejarawan Pak ya, di Palembang kan ini baru mau menuju untuk kota pusaka. Ini sebenarnya terlambat atau memang justru tidak digubris oleh pihak pemerintah Pak? Daripada tidak, Lebih baik. lebih baik. Aduh. Jangan tidak wae Pak ya, sing Jangan tidak baik. Kalau jangan tidak, ecak-ecak baik. Ya. Jadi tetap serius. Iya. Ya, artinya kita harus mempersiapkan menuju kota pusaka itu, ya. Mana yang fasilitas yang cagar budaya yang harus kita Tetap lestarikan. kita Baik. lestarikan. Itu yang Siap. perlu. Mungkin kita ngopi-ngopi dulu. Ini Bapak Ibu dan pemirsa juga nak istirahat dulu nih CL Tiara, masih Betul. banyak yang bakal kita bahas terkait dengan pembahasan Halo Palembang di pagi hari ini. Jadi tunggu kami, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Palembang.